Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan audit. Menurut Arens, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi. Laporan audit merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan atas laporan audit. Jadi, laporan audit itu merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan serangkaian proses audit dalam bentuk opini yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara spesifik, pendefinisian audit atas laporan keuangan yaitu tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen, merupakan ekspresi dari suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan BPK. Apa itu BPK? BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Di Indonesia, permasalahan agen audit sektor publik merupakan hal yang serius. Ini berarti kejelasan tentang peristilahan perlu dilakukan sebelum membahas audit dan pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riawan Lulu Rahmatika. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang laporan auditor independen. Jadi yang pertama yaitu adalah pengertian laporan auditor independen. Nah, auditor independen di sini adalah audit yang bertugas memeriksa suatu atau beberapa perusahaan yang menggunakan jasanya. Dan auditor ini mempunyai sikap independen karena tidak terkait dengan suatu entitas dalam melakukan jasa audit maupun jasa konsultasi. Laporan auditor independen di sini harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Yang kedua yaitu adalah isi dari laporan audit. Jadi isi dari laporan audit di sini ada 10. Yang pertama yaitu adalah suatu judul yang memuat independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan di sini adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit di sini dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institusi Akuntan Publik Indonesia. Yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang keenam, suatu pernyataan
bahwa audit meliputi, yaitu suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Yang selanjutnya, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha, serta arus kas untuk periode berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Saketab atau IFRS. Dan selanjutnya, tanda tangan, namarkan, nomor izin akuntan publik dan nomor izin usaha kantor akuntan publik. Dan yang terakhir adalah tanggal laporan auditor. Jadi 10 dari isi laporan audit di sini merupakan unsur pokok laporan auditor independen. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah Yulianti. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan laporan keuangan auditor independen, di mana poin saya di sini yaitu konsekuensi ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit. Maksudnya di sini yaitu ketika manajemen memberikan batasan ruang lingkup audit, maka auditor akan pertimbangkan laporan auditor, di mana laporan auditor adalah opini wajar dengan pengecualian atau menolak untuk memberikan opini. Auditor ini harus meminta manajemen untuk menghapus batasan-batasan tersebut. Apabila ketika manajemen menolak, auditor harus mengkomunikasikan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan di mana menentukan apakah mungkin untuk melakukan prosedur-prosedur alternatif agar memperoleh kecukupan bukti. Selanjutnya itu apabila auditor tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai, maka auditor harus menentukan adanya kemungkinan pengaruh dari salah saji yang tidak dapat dideteksi atas laporan keuangan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaruh dari salah saji yang tidak dapat dideteksi atas laporan keuangan maka dapat bersifat material dan pervasif, maka auditor mengundurkan diri dari proses audit sebelum mengeluarkan laporan audit. Tidak dapat dilakukan atau tidak memungkinkan, maka auditor harus menolak memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan auditor, di mana di sini ada 4. Yang pertama itu opini wajar dengan pengecualian. Ketika auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian, maka paragraf opini menyatakan bahwa kecuali untuk pengaruh dari permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf dasar bagi opini wajar dengan pengecualian dilapor auditor. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang bersifat material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan. Selanjutnya itu opini tidak wajar. Tanggung jawab auditor bahwa auditor yakin kalau bukti audit yang telah diperolehnya itu cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi opini audit yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu opini menolak memberikan opini. Maksudnya di sini yaitu tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan ISA. Namun karena permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf dasar bagi opini menolak memberikan opini, maka kami tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk memberikan dasar bagi opini audit. Dan yang terakhir adalah bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku atau secara lengkap umumnya disebut pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Selain itu di sini terdapat laporan auditor sangat berkaitan dengan standar pelaporan yang termasuk dalam 10 standar auditing. Yaitu di sini ada 4. Yang pertama
di mana laporan auditor itu harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang kedua yaitu adalah laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor itu harus memuat suatu pernyataan, pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, itu yang terakhir. Demikian penjelasan mengenai laporan auditor independen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.